Praktikum 2 Simbiosis, presentasi oleh Maigus Dharma, NIM 8560888168. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. 2. Hubungan ini bisa saling menguntungkan ataupun merugikan, atau bahkan tidak untung maupun rugi. Jenis-jenis simbiosis. 1. Parasitisme, yaitu satu makhluk hidup untung dan yang lain rugi. 2. Komensalisme, yaitu satu makhluk hidup untung dan yang lain tidak rugi maupun untung. Yang ketiga, mutualisme, yaitu kedua makhluk hidup sama-sama menguntungkan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan biologis di mana satu pihak mendapatkan manfaat sementara pihak lainnya dirugikan. Contohnya, 1. Nyamuk dan sapi. 2. Benalu dan pohon. 3. Cacing pita dan manusia. 4. Tungau dan anjing. 5. Daun putri dan tanaman inang. Contohnya yang pertama, nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia. Manusia dirugikan karena nyamuk bisa memberikan rasa gatal dan menyebabkan penyakit demam berdarah. 2. Kutu dan sapi. Kutu menghisap darah sapi, akibatnya sapi akan kekurangan protein dan darah, sementara kutu akan mendapatkan darah dan dari sapi tersebut. Ketiga, benalu dan pohon. Pohon akan kehilangan air dan nutrisi, sementara benalu akan mendapatkan air dan nutrisi dari pohon. Keempat, cacing pita dan manusia. Cacing pita adalah parasit yang hidup di dalam usus manusia. Akibatnya manusia akan kekurangan gizi, rasa lemah, mual, diare, dan gangguan. Sistem pencernaan serius, sementara keuntungan yang diperoleh cacing pita adalah mendapatkan tempat hidup dan sumber makanan. Yang kelima, tungau dan anjing. Tungau akan mendapatkan tempat hidup, sumber makanan, yaitu dengan memakan sel kulit mati, minyak, kulit, atau darah anjing, serta mendapatkan perlindungan dari perubahan suhu dan lingkungan luar. Kerugian bagi anjing, yaitu anjing akan mengalami gatal dan iritasi kulit, kerontokan bulu dan luka, infeksi sekunder, dan penyakit kulit. Keenam, tali putri dan tanaman inang. Tali putri akan memperoleh makanan berupa mineral dan air dan mendapat tempat hidup dari tanaman inangnya tanpa harus berfotosintesis. Sementara tanaman inang akan kehilangan zat hara dan air, serta pertumbuhannya akan terhambat. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara organisme lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, anggrek dan pohon mangga. Anggrek hidup menempel di batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan sinar matahari. Akar anggrek akan hanya menempel, tidak mengambil zat makanan dari pohon mangga. Keuntungan yang diperoleh anggrek ialah anggrek mendapatkan tempat dan cahaya tanpa merugikan pohon. Yang kedua, ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu menggunakan alat penghisap di kepalanya. Remora memakan sisa makanan hiu dan mendapat perlindungan dari musuh. Remora aman dan mendapat makanan tanpa mengganggu hiu. Yang ketiga, burung jalak dan kerbau. Burung jalak sering hinggap di punggung kerbau untuk memakan serangga yang ada di tubuh kerbau. Burung mendapatkan makanan, sedangkan kerbau tidak dirugikan. Jalak mendapatkan makanan gratis. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam penyerbukan karena serbuk sari menempel di tubuh lebah dan berpindah ke bunga lain. Yang ketiga, ikan badut dan anemon laut. Ikan badut mendapat perlindungan dari sengatan anemon laut, sedangkan anemon laut terbantu karena ikan badut menarik mangsa kecil dan memberikan anemon. Yang ketiga, manusia dan bakteri usus. Manusia dibantu mencerna makanan dan membuat vitamin K, sedangkan bakteri mendapat tempat hidup dan nutrisi di usus manusia. Baik, kesimpulannya adalah simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Apakah kamu punya pertanyaan?
Terima kasih.